DPRD DKI Jakarta ini dibagi dalam meliputi perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, dan perusahaan patungan. Komisi C bidang perekonomian meliputi distribusi, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan koperasi. Kemudian untuk bidang pembangunan yaitu Komisi D meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, dan perhubungan. Dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat meliputi perburuhan atau tenaga kerja, pendidikan, kepemudaan, olahraga, agama, kebudayaan sosial, dan kesehatan. Nah baiklah saudara, laporan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yanti Iskandar. Silakan Yanti. Saudara, seperti telah diutarakan tadi bahwa inti dalam rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta ini adalah pengambilan sumpah janji anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilihan umum 1992. Di samping itu, rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta ini juga akan mengumumkan anggota Dewan hasil pemilihan umum 1992 serta rencana kegiatan Dewan hasil pemilihan umum 1992. Seperti telah kita ketahui bahwa hak dan kewajiban DPRD termuat dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Hak-hak DPRD yang dimaksud ialah hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa, hak penyelidikan. Sesuai dengan kedudukan Dewan selaku unsur pemerintah daerah dan lembaga perwakilan rakyat, pada umumnya hak-hak Dewan tersebut telah tertanam sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila dalam sarana hubungan informatif dan komunikatif antara sesama unsur pemerintah daerah, kepala daerah, beserta seluruh perangkat eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan mengenai kewajiban DPRD adalah mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen garis-garis besar haluan negara, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersama-sama kepala daerah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah, dan memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi selama ini oleh anggota DPRD DKI Jakarta sesuai dengan struktur masyarakat Jakarta yang heterogen juga ikut mewarnai permasalahan yang timbul ke permukaan. Beberapa masalah yang menjadi catatan Dewan antara lain adalah masalah kependudukan, pertanahan, kemudian juga pemukiman penduduk, dan pedagang kaki lima, ketenaga kerjaan, kenakalan remaja, lalu lintas, dan angkutan umum. Khusus mengenai kependudukan, perkembangan, kemajuan, dan perubahan kota Jakarta yang begitu pesat merupakan daya tarik yang sangat besar bagi penduduk di daerah-daerah untuk datang ke Jakarta. Terjadinya urbanisasi yang harus dihadapi Pemda DKI Jakarta sejak Pelita 1 berlangsung tanpa titik henti dan ini terus berkembang sampai sekarang. Jumlah penduduk Jakarta terus meningkat karena berdasarkan sensus pada tahun 1990, urbanisasi setiap tahun 300.000 orang. Ya. Dan ini memang satu masalah tersendiri. Salah satu masalah yang juga sempat muncul ke permukaan adalah masalah pertanahan. Pertanahan di ibu kota Jakarta merupakan masalah yang klasik, namun masih tetap cukup menjadi perhatian yang utama. Masalah tanah
tidak dapat terlepas dari pertambahan penduduk seperti yang telah dijelaskan oleh anggota dewan pada setiap bertemu atau menerima delegasi yang hadir di gedung DPRD untuk menyampaikan beberapa permasalahan. Bukan begitu, rekan Yanti? Seperti juga kita ketahui bersama ya, ada beberapa permasalahan di samping pertanahan, juga pemukiman penduduk. Ya, masih berkaitan dengan masalah kependudukan adalah masalah pemukiman penduduk. Kebijakan dalam pembangunan perumahan rakyat sementara ini telah memprioritaskan pada pengadaan perumahan yang sementara ini telah memprioritaskan pada perumahan yang layak. Khususnya bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk perbaikan lingkungan pemukiman di daerah-daerah yang padat penduduk dan rawan sanitasi yang biasa disebut kumuh. Permasalahan lain adalah pedagang kaki lima. Masalah pedagang ekonomi lemah, khususnya pedagang kaki lima, menurut pengamatan Dewan, penataan dan pengendaliannya baru terbatas pada lokasi-lokasi resmi dan menjangkau lebih kurang 15.000 pedagang. Sedangkan pedagang kaki lima yang menempati lokasi tidak resmi, jumlahnya mencapai ratusan ribu dan keberadaan mereka dirasakan mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban umum, dan lain-lain. Masalah yang lain adalah masalah ketenaga kerjaan. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar dibanding dengan kesempatan kerja yang tersedia masih merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh DKI Jakarta. Ya saudara, sementara ini di ruang sidang atau ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa anggota baru DPRD tampak berbinar-binar karena akan dilantik atau diambil sumpahnya. Namun begitu, di balik wajah yang ceria pada pagi hari ini tentu tersimpan beban yang cukup berat karena pembangunan di ibu kota negara Jakarta merupakan proses yang berkesinambungan secara terus-menerus dan berkelanjutan, di mana yang satu mempunyai kaitan dengan yang lain. Sehingga tentunya kebersamaan antara pihak legislatif dan eksekutif inilah yang kita harapkan dapat sejalan sehingga pembangunan ini dapat lancar. Saudara, salah satu tokoh yang banyak dikejar atau diincar oleh para wartawan tampaknya adalah Bapak MH Aritonga. Dia merupakan salah satu pimpinan DPRD yang baru dan ini merupakan salah satu kejutan barangkali. Dan tampaknya acaranya akan segera dimulai beberapa menit lagi. Bapak MH Aritonga, Mayor Jenderal Polisi Aritonga adalah secara resmi dikenal sebagai Kapolda Metro Jaya. Dan baiklah saudara, sekarang kita ikuti beberapa acara yang segera akan kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Pengambilan sumpah janji para anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilihan umum tahun 1992 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 4. Pengumuman tentang anggota Dewan hasil pemilihan umum tahun 1992 yang tertua dan yang termuda usianya oleh Sekretaris DPRD DKI Jakarta. 5. Serah terima pimpinan Dewan dari pimpinan Dewan periode 1987-1992 kepada pimpinan Dewan sementara hasil pemilihan umum tahun 1992. 6. Penunjukan rapat paripurna istimewa Dewan hasil pemilihan umum 1987 dilanjutkan dengan pembukaan rapat paripurna Dewan yang pertama hasil pemilihan umum tahun 1992. 7. Pidato sambutan Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur Kepala Daerah. 8. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 163
garis datar 883 tanggal 6 Juli tahun 1992 oleh Sekretaris Dewan. 9. Penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 163 garis datar 883 tanggal 6 Juli tahun 1992 oleh Sekjen Departemen Dalam Negeri kepada Ketua Dewan dan Ketua Fraksi-Fraksi hasil pemilihan umum tahun 1987. 10. Pengumuman rencana kegiatan Dewan hasil pemilihan umum tahun 1992 oleh Sekretaris Dewan. 11. Pembacaan doa. 12. Penutup diakhiri dengan ramah tamah. Rapat paripurna istimewa Dewan pagi hari ini dipimpin oleh yang terhormat Ketua Dewan, Bapak Suparno Wiryo Subroto. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan. Saudara, saat ini kita akan mengikuti pembukaan singkat oleh Ketua DPRD masa bakti 1987-1992, Suparno Wiryo Subroto. Yang terhormat saudara para anggota Muspika DKI Jakarta atau yang mewakili saudara para anggota MPR DPR RI daerah pemilihan DKI, saudara para penjabat tinggi Departemen Dalam Negeri, khususnya saudara Sekretaris Jenderal, saudara rekan-rekan anggota Dewan dan para calon anggota Dewan hasil pemilu 1992, para wakil gubernur kepala daerah, saudara Sekwelda, para asisten Sekwelda dan para penjabat eksekutif, para pimpinan Parpol dan Golkar, serta para pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat, para purna pejabat pemerintah DKI Jakarta, baik eksekutif maupun legislatif, para alim ulama, pimpinan keagamaan lainnya, serta para tokoh masyarakat, para pimpinan redaksi dan wartawan mass media DKI Jakarta, ibu bapak sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna istimewa Dewan dalam rangka pengambilan sumpah janji anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilu 1992 dimulai, kami minta kepada saudara Sekretaris Dewan untuk mempersilahkan saudara Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan saudara Gubernur Kepala Daerah untuk memasuki ruang rapat paripurna Dewan. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Bapak Gubernur Kepala Daerah Ibu Kota Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Saudara penonton, kita saksikan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta, Bapak Wiyogo Atmodarminto, telah memasuki ruang rapat paripurna, kemudian juga diikuti oleh didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak Suhadi SH. Saudara, di antara wakil Orsospol, kemudian juga beberapa pimpinan DPR yang hadir pada pagi hari ini adalah Bapak Naru, salah satu dari wakil Ketua DPR MPR. Kemudian juga Bapak Suryadi yang kita kenal sebagai wakil Ketua DPR MPR juga hadir pada pagi hari ini. Saudara, segera saja kita akan mengikuti pengambilan sumpah dan janji para anggota DPR DKI Jakarta hasil pemilu tahun 1992 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak Suhadi SH. Untuk menghadiri rapat
paripurna Dewan yang diselenggarakan pada hari ini. Hadirin yang kami hormati. Saudara, namun sebelumnya, Para pembaca sebelum pengambilan sumpah dan janji para anggota DPRD DKI Jakarta, 31 sekarang sedang dibacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian keanggotaan Dewan Hasil Pemilu 1992 oleh Sekretaris Dewan, yaitu Bapak Untung Sutriasno. dilanjutkan dengan penyerahan nama-nama anggota Dewan Hasil Pemilu 1992 sesuai dengan kelompok agama kepercayaan masing-masing kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Kepada Sekretaris Dewan, kami persilakan. Saat ini akan kita ikuti pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian keanggotaan Dewan Hasil Pemilu 1992 oleh Sekretaris Dewan Untung Sutriasno. Garis datar 808. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia membaca dan sebagainya, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan, menetapkan, terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah janji, pertama, meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari partai politik dan golongan karya yang dipilih serta golongan karya ABRI yang diangkat, yang nama dan golongannya tercantum dalam ruang 2, 3, 4, dan 5 daftar lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, meresmikan pemberhentian dengan hormat mereka yang nama dan golongannya tercantum dalam ruang 2, 3, 4, dan 5 daftar lampiran 2 surat keputusan ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1992 atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, tertanda Rudini. Daftar lampiran 1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juli 1992 nomor 161.31 garis datar 808 anggota Dewan Perwakilan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang diresmikan ke anggotanya. 1. Dr. H.M. Jufri Asmorjo SKM P3. 2. Haji Yusuf Hamdani P3. 3. Sarifuddin Sirgar Pahu BA P3. 4. Haji Muhammad Roja P3. 5. Haji Arwis Rangkuti P3. 6. Nyonya Hajah Hisbia Rohim P3. 7. Hasan Dasi P3. 8. Dr. Haji Sugiat Ahmad Sumadi SKM P3. 9. Haji Zarkasi Marzuki P3. 10. Ronggo Sutrisno Tahir P3. 11. Ahmadi Hasan Ishak P3. 12. Haji Helmi AR Sihab P3. 13. Haji Aliunir Datuk Hitam P3. 13. Kami ulangi 14. Haji Muhammad Banang P3. 15. Saud Rahman P3. 16. Haji Sa'amin Golkar. 17. Dr. Andes Haji Sugio Golkar. 18. Haji Joko Swindi Sarjana Hukum Golkar. 19. Haji Mansur Ahmad Golkar. 20. Supriyadi BA Golkar. 21. Dr. Haji Aceh Mulyadi Golkar. 22. Nyonya Edi Sukiswantari Probo Sarjana Hukum Golkar. 23. Nyonya Hajah Erna Suparman Golkar. 24. Nyonya Hajah Rin Andriani Golkar.
25 Haji Salam Sumangat SE, Golkar. 26 M. Ade Supriyatna PSC, Golkar. 27 Dr. Andes H. Nitra Arsyad, Golkar. 28 Dr. Andes H. Abu Bakar, Golkar. 29 Mas Agus Uswar Fatomi Asari SH, Golkar. 30 Dr. Anda Sri Harini Kristina, Golkar. 31 Insinyur Sugeng Supriyatna, Golkar. 32 Ana Rudiantiana Legawati, Golkar. 33 H. Susanto, Golkar. 34 Hajah Siti Maryam Ahmad, Golkar. 35 Insinyur Ari Putra Bintana, Golkar. 36 Dr. Subagio Parto Diharjo, Golkar. 37 Bahriun Sucipto, Golkar. 38 Banjar Marpaung, Golkar. 39 Dr. Andes H. Zakiruddin Jamin AH Albert Sirait AH, Golkar. 40 Albert Sirait Sarjana Hukum, Golkar. 41 Dr. Anda H. Tati Sulastri Darwin, Golkar. 42 Fauzi Ibrahim, Golkar. 43 Dr. Andes H. Nasrul Armans, Golkar. 44 Dr. Andes H. Rusdi Saleh, Golkar. 45 Suroso, Golkar. 46 H. Amarullah Asbah, Golkar. 47 Insinyur Ali Wongso Halomuan Sinaga, Golkar. 48 MAS Alex Asma Subrata PSC, PDI. 49 Ismunandar, PDI. 50 Mahmud S. Caniago, PDI. 51 Sahala Palindungan Sinaga BA, PDI. 52 Nyonya Hajah Sri Umi Sucipto, PDI. 53 Budi Harjo, PDI. 54 Dr. Andes Lukman Fritz Moko Ginta, PDI. 55 Jenny Suharso SH, PDI. 56 Nyonya Neneng Amalia Denda Wacana, PDI. 57 Romulus Sitindaon Sihombing SH, PDI. 58 Ratih Ratna Purnami, PDI. 59 Abdul Hamid Noto Widakdo, PDI. 60 Haji Abdul Ghani H. Abdullah, PDI. 61 Maijen MH Ritonga, Polri. Kolonel Infantri Suwarno Murjo, TNI AD. 63 Kolonel Infantri Laidin Hendrik Sinaga, TNI AD. 64 Kolonel Lek Nawaji, TNI AU. 65 Kolonel CPL Tatang Solihin, TNI AD. 66 Kolonel Pol Muhammad Aman, Polri. 67 Kolonel Laut Sumari, TNI AL. 68 Letkol Infantri Sumekar Kartawijaya, TNI AD. 69 Kolonel Laut P. Dr. Andes H. Sutarno, TNI AL. 70 Letkol Infantri Marianto, TNI AD. 71 Letkol Cat K. Nyonya Tuti Artika Saleh, TNI AD. 72 Letkol Kal Surato S, TNI AU. 73 Letkol Pol Dr. Andes Suyono, Polri. 74 Kolonel CPL Sutarman AMD, TNI AD. 75 Letkol PSK Hotma Tambunan, TNI AU. Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri tertanda Rudini. Daftar lampiran 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juli 1992 nomor 161.31 garis datar 808. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang diresmikan pemberhentiannya. 1. Dr. H.M. Jufri Asmorjo SKM, P3 Wakil Ketua. 2. H. Yusuf Hamdani, P3 Anggota. 3. H.M. Yunus Rahman, P3 Anggota.
4. H. Muhammad Roja, P3, anggota. 5. HM Najib PS, PA, P3, anggota. 6. Joko Kertopati Kuswantoro, Sarjana Hukum, P3, anggota. 7. Sarifudin Siregar Pahu, BA, P3, anggota. 8. H. Jafar Bajeber, P3, anggota. 9. Haji Helmi AR Shihab, P3, anggota. 10. Nyonya Dr. Anda Hajah Madiniyah K, P3, anggota. 11. Dr. Andes Haji Rusdi Saleh, Golkar, anggota. 12. Haji Husain Sani, Golkar, anggota. 13. Fauzi Ibrahim, Golkar, anggota. 14. Haji Mansur Ahmad BCHK, Golkar, anggota. 15. Pranata SSP, Golkar, anggota. 16. Nyonya Hajah Siti Johara Baka Perdana Kusuma, Golkar, anggota. 17. Saleh Effendi, Golkar, wakil ketua. 18. Dr. Subagio Parto Diharjo, Golkar, anggota. 19. Edardono Karto Prabowo, Golkar, anggota. 20. Haji Yan Mahyar Winata Sasmita, Golkar, anggota. 21. Albert Sirait SH, Golkar, anggota. 22. Nyonya Yusrah Hasanuddin, Golkar, anggota. 23. Dr. H. Aceh Mulyadi, Golkar, anggota. 24. Haji Salam Sumangat SE, Golkar, anggota. 25. Insinyur Ari Putra Bintana, Golkar, anggota. 26. Nyonya Hajah Erna Suparman, Golkar, anggota. 20. Haji Samsul Bahri, Golkar, anggota. 28. Insinyur Sugeng Supriyatna, Golkar, anggota. 29. Haji Hari Sohar BA, Golkar, anggota. 30. Dr. Andes H. Adang Koswara, Golkar, anggota. 31. Hajah Siti Maryam Ahmad, Golkar, anggota. 32. Dr. Andes Abdul Qadir Klabat, Golkar, anggota. 33. Dr. Andes H. Aib Sarifudin, Golkar, anggota. 34. Haji Ahmad Sahlan, Golkar, anggota. 35. Ismunandar, PDI, anggota. 36. H.W. Salamun, PDI, wakil ketua. 37. H. Suhaibin Sidi BA, PDI, anggota. 38. Tiop Harun Sitorus, PDI, anggota. 39. Nyonya Hajah Sriati Slamet, PDI, anggota. 40. Yahya Theo, PDI, anggota. 41. FX Santoso Broto Taruno, PDI, anggota. 42. Muhammad Hasan Ramli, PDI, anggota. 43. Sahala Perlindungan Sinaga BA, PDI, anggota. 44. Haji Hamdan Akil, PDI, anggota. 45. Haji Abdul Ghani H. Abdullah, PDI, anggota. 46. Haji Marwan Adam, PDI, anggota. 47. Repita Silalahi, PDI, anggota. 48. Romulus Sitandaon Sihombing, Sarjana Hukum, PDI, anggota. 49. Brigjen TNI Suparno, TNI AD, ketua. 50. Kolonel CKM Dr. Komang Cakradijaya, TNI AD, anggota. 51. Kolonel Infanteri Suwarno Murjo, TNI AD, anggota. 52. Kolonel Kaf Sukesto, TNI AD, anggota. 53. Kolonel Infanteri Dr. Andes Abu Bakar, TNI AD, anggota. 54. Letkol Infanteri FX Darmadi Sudibyo, TNI AD, anggota. 55. Kolonel Laf Gerard M. Ramba, TNI AU, anggota. 56. Letkol Infanteri Subekar KW, TNI AD, anggota. 57. Kolonel Laut KH B. Gutomo, TNI AL, anggota. 58. Kolonel Laut P. Dr. Andes Sutarno, TNI AL, anggota. 59. Kolonel Pol Dr. Andes Sudarso, Polri, anggota. 60. Letkol Pol Dr. Andes L. Elantang, Polri, anggota.
atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri tertanda Rudini. Sekian. Demikianlah tadi pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian keanggotaan Dewan Hasil Pemilu 1992 oleh Sekretaris DPRD DKI Jakarta Untung Sutriasno. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris Dewan. Perlu kami laporkan kepada Saudara Ketua Pengadilan Tinggi, pada upacara pagi hari ini 2 orang calon yang dilantik tidak dapat hadir, yaitu Dr. Subagio Partodarjo dari Golkar. Maaf, laporan terakhir, menit-menit terakhir Pak Bagio sakit. Syukur alhamdulillah bisa cepat hadir. Kalau begitu hanya 1 orang yang tidak bisa hadir, yaitu Saudara MAS Alex Asma Subrata Tidak, sebagai undang. dari Partai Demokrasi Indonesia yang mengundurkan diri dalam pencalonan anggota DPRD DKI Jakarta, sehingga beliau duduk sebagai pimpinan parpol. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti acara pengambilan sumpah janji para Saudara penonton, salah satu anggota DPRD hasil pemilu 1992 yang mengundurkan diri adalah Alex Asma Subrata BSC dari Partai Demokrasi Indonesia yang juga dikenal sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia mengundurkan diri, dan surat permohonan tersebut diterima oleh Ketua DPRD DKI Jakarta kemarin sore. Selanjutnya pelaksanaan pengambilan sumpah janji para anggota DPRD Namun saudara, 1992 akan dipandu. meskipun Mas Alex Asma Subrata BSC mengundurkan diri, namun yang bersangkutan pada pagi hari ini tetap hadir, tetapi sebagai undangan, sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia. Dipersilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Dewan hasil pemilihan umum tahun 1992 mengambil tempat yang tersedia, didampingi masing-masing oleh rohaniwan agama Islam, rohaniwan agama Kristen Protestan, dan rohaniwan agama Katolik. Saudara, segera saja kita ikuti bersama pengambilan sumpah atau janji para anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilu tahun 1992 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Suhadi SH atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun jumlah anggota DPRD DKI Jakarta masa bakti 1987-1992 adalah 60 anggota, 10 dari fraksi Persatuan Pembangunan, 24 dari fraksi Karya Pembangunan, 14 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan 12 dari fraksi Karya ABRI. Dan untuk masa bakti 1992-1997 ini, jumlahnya bertambah menjadi 75 anggota. 5 dari fraksi Persatuan Pembangunan, 32 dari fraksi Karya Pembangunan, 13 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan 15 dari fraksi Karya ABRI. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipersilakan mengambil tempat tersedia. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Suhadi SH saat ini sedang menuju ke tempat upacara dan akan memimpin pengambilan sumpah dan janji para anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilu tahun 1992. Dan seperti yang telah diumumkan tadi bahwa salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang mengundurkan diri adalah satu orang, yaitu Mas Alex Asma Subrata BSC dari Partai Demokrasi Indonesia. Berarti yang disumpah pada pagi hari ini adalah 74 orang.
Dan inilah para anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilihan umum 1992 yang akan diambil sumpah dan janjinya selaku anggota DPRD masa bakti 1992-1997. Akan mengambil sumpah atau janji saudara-saudara menjadi anggota DPRD Provinsi Daerah Tingkat 1 DKI Jakarta. Sebelum saya mulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara sekalian bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Agama Katolik. Dengan demikian, saya akan mengambil sumpah saudara menurut agama Islam, Kristen Protestan, dan Katolik. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Terlebih dahulu bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Bagi yang beragama Islam, Kristen Protestan, dan Katolik, sekarang ikuti kata-kata saya dengan suara yang terang. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan, ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi amanat penderitaan rakyat, bahwa saya akan taat
akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan bahwa saya akan setia kepada nusa, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Sekarang bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan oleh rohaniawan dimulai dari kelompok agama Islam, agama Kristen Protestan, dan agama Kristen Katolik. Saudara, saat ini telah dilakukan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilu 1992 ini. Dan kita saksikan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Suhadi SH, atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sedang menandatangani berita acara tersebut. Penandatanganan berita acara ini tampaknya memang menarik perhatian pers, dan kita saksikan rekan-rekan wartawan sedang mengabadikan acara ini, dan memang sejak pagi tadi rekan-rekan wartawan telah berada di gedung DPRD DKI Jakarta ini untuk mengabadikan acara diwakili oleh yang terhormat Bapak Letnan pengangkatan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 1992. Dan sekarang saudara, kita akan segera ikuti penandatanganan sumpah dan janji anggota DPRD untuk kelompok anggota yang beragama Kristen dan Protestan. Penandatanganan berita acara untuk pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu dari anggota yang beragama Islam, kemudian Kristen Protestan, serta Katolik. Masih Ketua Pengadilan Tinggi Suhadi SH telah selesai tadi menandatangani berita acara, dilakukan dengan rohaniwan dari agama Kristen Protestan sedang menandatangani berita acara ini.
Terakhir, kelompok agama Kristen Katolik diwakili oleh yang terhormat Bapak Romulus Hombing, Sarjana Hukum, didampingi oleh rohaniawan. Dan sekarang adalah penandatanganan yang terakhir berita acara pengambilan sumpah dan janji untuk anggota DPRD DKI tahun 1992 ini. Memang saudara, kalau kita rasakan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta untuk hasil pemilu 1992 ini mempunyai banyak tantangan yang cukup berat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkembang di DKI Jakarta, utamanya masalah-masalah yang menyangkut dengan berbagai pembangunan, kemudian juga permasalahan yang banyak diajukan ke anggota DPRD yang sampai hari ini tentunya masih ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan oleh anggota DPRD yang lama, dan ini adalah tugas atau katakanlah ini PR bagi anggota DPRD yang baru untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, tetapi pada umumnya masyarakat ibu kota memang telah menunjukkan kesadaran konstitusional yang cukup menggembirakan. Setiap permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan proses pembangunan, di dalam mencari penyelesaiannya disampaikan melalui wakil-wakil mereka di lembaga legislatif, dengan harapan Dewan dapat mencarikan jalan penyelesaian dan dapat memperjuangkan keinginan mereka. Dan selaku lembaga penampungan dan penyalur aspirasi masyarakat pun, Dewan senantiasa membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Meskipun di antara permasalahan yang disampaikan itu masih perlu dikaji secara seksama mengenai kebenaran dan legalitasnya. Karenanya dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat, Dewan senantiasa berpegang pada batas kewenangan dan ketentuan yang ada yang harus ditaati bersama. Demikian tadi pengambilan sumpah janji anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilu 1992. Saudara penonton, seperti yang telah dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini selaku pembina politik dalam negeri, yang mengingatkan bahwa DPRD diharapkan jangan bersikap dan menempatkan diri sebagai eksekutif. Namun DPRD adalah mitra kepala daerah yang posisinya sama tinggi. Sementara itu saudara, beberapa pendapat ada juga yang mengatakan bahwa secara hierarkis kedudukan DPRD daerah tingkat 1 dan 2 adalah di bawah kepala daerah. Sementara ada juga yang mengatakan banyaknya pengaduan ke DPR RI menunjukkan bukti bahwa DPRD ini semakin dipercaya oleh masyarakat, karena ini merupakan salah satu kepercayaan sehingga diharapkan DPRD dapat menyalurkan aspirasinya. Dan dapat kita lanjutkan acara berikutnya. Silakan rekan Yanti. Dan dengan demikian pula kepada para rohaniawan yang telah melakukan pengukuhan atas sumpah janji tadi, kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin yang kami hormati, pemilihan umum yang diselenggarakan dan dilaksanakan bangsa Indonesia pada tanggal 19 Juni 1992 yang lalu telah berjalan dengan sukses dan telah berhasil memilih calon-calon wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 atau tingkat 2. Dengan demikian, bangsa Indonesia dalam pemerintahan Orde Baru telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk kelima kalinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila. Kita menyadari bahwa dengan ditingkatkan dan diperluasnya usaha pendidikan politik, masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, utamanya penyaluran aspirasi masyarakat melalui organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum, dengan memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.
rakyat semakin dapat menilai sampai di mana aspirasinya diserap dan disalurkan wakil-wakilnya melalui badan dan atau lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan masyarakat harus selalu mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konstruksi yang demikian menjamin adanya kerjasama yang serasi antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislatif. Dengan demikian, walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pemerintah daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh mencampuri bidang eksekutif tanpa mengurangi hak-haknya sebagai dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Hak dan kewajiban dimaksud memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan fungsinya. Untuk menghindarkan kesimpangsiuran penafsiran, maka cara-cara penggunaan hak-hak tersebut diatur dengan peraturan tata tertib Dewan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hadirin yang kami hormati, dalam pelaksanaan tugas Dewan selama masa bakti 1987-1992, Dewan telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian pula, kerjasama yang erat dengan pihak eksekutif di bawah pimpinan Saudara Gubernur Kepala Daerah berjalan dengan baik dan saling isi-mengisi dalam rangka pelaksanaan tugas kewajiban bersama melaksanakan pembangunan, utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Atas kerjasama yang baik ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Kepala Daerah serta segenap jajarannya. Kami yakin kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan erat akan tetap berkesinambungan pada Dewan berikutnya. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan tugas dari Dewan periode 1987-1992 yang tidak terlepas dari dukungan pihak eksekutif dan masyarakat, Dewan juga menyadari segala kekurangan dan kelemahannya yang mungkin disebabkan keterbatasan wewenang yang ada pada Dewan, sehingga tidak semua aspirasi dan masalah yang diajukan masyarakat kepada Dewan dapat disalurkan dan memuaskan harapan masyarakat. Kepada seluruh warga DKI Jakarta, kami ucapkan beribu terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala khilafan kami, dan dengan ini kami memohon diri. Bagi rekan-rekan anggota Dewan, bagi rekan-rekan anggota Dewan hasil pemilihan umum tahun 1987 yang masih terpilih dalam pemilihan umum tahun 1992 untuk duduk kembali dalam lembaga legislatif ini, kami harapkan dapat menjalankan tugas kewajibannya lebih baik lagi berdasarkan kerjasama yang erat. Kerjasama yang erat dengan sesama rekan anggota Dewan lainnya dan dengan pihak eksekutif tentu akan membuahkan hasil yang positif, utamanya dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bagi rekan-rekan anggota Dewan yang pada hari ini akan mengakhiri masa bakti dalam lembaga legislatif daerah ini, kami ucapkan selamat berpisah. Dan tentunya kita akan meneruskan perjuangan dan pengabdian terhadap bangsa, negara, dan masyarakat walaupun dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hadirin yang kami hormati, demikian pidato sambutan dan kata perpisahan dari kami atas nama seluruh anggota Dewan hasil pemilihan umum tahun 1987. Hadirin yang kami hormati, sesuai ketentuan pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, dinyatakan bahwa selama pimpinan DPRD tingkat 1 belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota Dewan yang tertua
dan dibantu oleh anggota Dewan yang termuda usianya. Untuk itu, Sekretaris DPRD DKI Jakarta akan membacakan pengumuman tentang anggota Dewan yang tertua dan yang termuda usianya. Dipersilakan. Saudara penonton, segera saja kita akan ikuti pembacaan anggota tertua dan termuda untuk Pengumuman DPRD mengenai usia tertua dan DKI Jakarta hasil pemilu 1992. Pemilu 1992. Berdasarkan pemberitahuan Gubernur Kepala Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan surat nomor 164/1 Romawi titik 1 7 Romawi /1992 tanggal 16 Juli 1992. Anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilihan umum 1992 yang tertua dan termuda usianya adalah sebagai berikut. 1. Tertua adalah yang terhormat Bapak Haji Aliunir Datuk Hitam. Tanggal lahir 30 Desember 1927 atau 65 tahun. 2. Termuda adalah yang terhormat Ibu Ana Rudiantina Legawati. Tanggal lahir 6 Oktober 1961 atau 31 tahun. Sekian. Saudara penonton, seperti yang telah dibacakan tadi bahwa anggota tertua adalah Haji Aliunir Datuk Hitam yang berusia 65 tahun dari fraksi Persatuan Pembangunan. Kemudian untuk anggota termuda adalah Ana Rudiantina Legawati dengan usia 31 tahun dari fraksi Karya Pembangunan. Saudara, perlu juga kami informasikan bahwa di antara para anggota DPRD yang lama yang kemudian juga masih menjabat pada DPRD yang baru ini adalah salah satu di antaranya Dr. Andes Haji Rusdi Saleh yang merupakan karyawan TVRI Stasiun Jakarta. Dan usai sudah acara yang pertama ini dan sekarang acara berikutnya, silakan rekan Yanti. Dari Ketua DPRD DKI Jakarta hasil pemilihan umum tahun 1987 kepada pimpinan sementara Dewan hasil pemilihan umum tahun 1992. Saudara, kini akan dilaksanakan serah terima pimpinan Dewan dari pimpinan Dewan periode tahun 1987-1992 Suparno Wiryo Subroto kepada pimpinan Dewan sementara hasil pemilu 1992, yaitu anggota tertua Haji Aliunir Datuk Hitam dan anggota termuda Ana Rudiantina Legawati. Anggota tertua dan anggota termuda inilah yang akan mengisi kekosongan sementara dari pimpinan Dewan sambil menunggu ketentuan beberapa hari mendatang. Kita saksikan serah terima pimpinan Dewan dari Suparno Wiryo Subroto kepada Haji Aliunir Datuk Hitam dan Ana Rudiantina. Dewan hasil pemilu 1987 dan bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPRD hasil pemilu 1992 dipersilahkan untuk berganti tempat. Selanjutnya, pimpinan Dewan periode 1987-1992 akan bertukar tempat dengan pimpinan Dewan sementara hasil pemilu 1992. Demikian juga anggota Dewan yang lama kini bertukar tempat dengan anggota Dewan yang baru yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta hasil pemilu 1992 dengan masa bakti 1992 hingga 1997.